Bismillah. Baik kawan-kawan, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi menggunakan uji T-square. Sebelumnya, pastikan kawan-kawan setelah menyelesaikan tabulasi data, di mana kemarin sudah ditentukan, kawan-kawan diminta untuk mencari kategori dari tiap variabel X dan Y berdasarkan topik-topik yang telah ditentukan dari masing-masing tim. Berikut adalah salah satu dari hasil pengumpulan data atau tabulasi data yang telah dikerjakan oleh salah satu tim. Berikut datanya, di mana diminta pastikan ada nama perusahaan dengan tahun disertai dengan variabel yang telah ditentukan, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X idealnya harus berisikan lebih dari satu data, ya, bisa 1 dan 2 atau 1, 2, 3. Dan Y-nya pun juga sama, ya, harus berisikan lebih dari satu nilai. Tidak boleh variabel X hanya satu semua tanpa ada angka 2-nya. Begitu juga dengan Y, ini di sini hanya 2 semua tanpa ada 1. Diharuskan kawan-kawan semua untuk bisa mencari data di tiap masing-masing kategori. Jadi variabel X ada 1 dan 2, Y pun juga sama, ada 1 dan 2. Baik, apabila sudah terpenuhi semua dari Google Spreadsheet yang telah dikumpulkan datanya, jangan lupa di download, kemudian dibuka lagi filenya di Microsoft Excel. Jangan lupa untuk disimpan ulang. Bisa klik disket ini atau klik file dan simpan. Setelah kawan-kawan menyimpan, kalian bisa masuk ke SPSS-nya, kemudian open data. Jangan lupa file of type-nya diganti Excel, dan pastikan kawan-kawan bisa membuka atau mencari data yang sebelumnya telah disimpan. Oke, setelah didapat datanya, tinggal di open saja. Oke, pastikan kawan-kawan memilih worksheet atau sheet yang tepat. Kalau di sini tugas 3 sheetnya, yaitu merujuk ke data untuk tugas ketiganya. Nah, pastikan kategori dengan pastikan variabel X dan Y-nya ini merupakan data dengan sifatnya angka atau numerik, bukan berupa teks atau string, ya. Bisa dilihat di sini gambarnya mirip seperti penggaris. Ya, walaupun kalau di sini mirip penggaris, nanti pas waktu kita convert nanti tipe datanya ini bukan mirip penggaris tapi yang mirip sebelahnya. Nah, tapi ada bedanya. Kita lihat ya, tinggal di OK. Ya. Oke, bisa dilihat ya di sini nama perusahaan sama, ada 3 bulatan. Begitu juga dengan variabel X dan Y, ada 3 bulatan juga. Akan tetapi ada perbedaan, di nama perusahaan ada huruf A, sedangkan di variabel X dan Y tidak ada huruf A di 3 bulatannya. Ini menunjukkan bahwasanya variabel X dan Y ini berupa numerik atau angka datanya, sedangkan untuk nama perusahaan berupa karakter atau teks. Teks ini tidak bisa diolah di SPSS, maka yang bisa diolah hanya variabel X dengan variabel Y untuk pengolahan data yang nanti akan kita lakukan. Baik, untuk uji korelasi atau uji hubungan, kawan-kawan bisa untuk mengklik ya tombol analyze, menu analyze. Jadi kawan-kawan semua pengolahan data di SPSS menggunakan menu analyze. Untuk uji T-square, kita masuk ke deskriptif statistik, kemudian masuk ke cross tabs. Saat diklik, nanti kawan-kawan akan mendapati tampilan seperti ini. Ada kolom row dan ada kolom juga, ya, di mana kawan-kawan
memasukkan variabel X dan Y-nya. Kategori atau variabel X masukkan ke row, kemudian variabel Y-nya masukkan ke kolom. Bagaimana kalau variabel X dan Y-nya tertukar? Ya, tidak masalah ya, SPSS sudah pintar, jadi tidak bermasalah. Kalau di bagian row-nya ini adalah variabel Y, sedangkan di kolomnya ini variabel X, tidak masalah kalau tertukar. Oke, kemudian di tabs-nya yang bertuliskan statistik, kalian klik. Nah, di bagian ini kalian centang bagian chi-square. Ya. Kemudian continue. Nah, ini karena kita akan menggunakan uji chi-square dalam uji korelasinya kita. Apabila sudah, tinggal diokekan saja, kawan-kawan akan mendapati hasil seperti ini. Ya. Ada di bagian chi-square test, ada percent chi-square, di mana kawan-kawan bisa melihat di sini asymptotic significance-nya. Nah, nilainya di sini 0,221. Jadi, seperti halnya yang sebelumnya, kawan-kawan, kriterianya ada dua, dimana signifikan yang pertama, kriteria pertama lebih dari 0,05, maka nah ini karena maka tidak ada hubungan. Oke, untuk kriteria yang kedua, signifikannya kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwasanya ada hubungan. Oke, jadi kalau kita kiaskan dari hasilnya variabel X dan Y, ternyata kita bisa lihat nilai signifikannya adalah 0,221. Ya, jadi nilai signifikannya adalah 0,221. Hal ini menunjukkan bahwasanya kriteria yang terpilih adalah yang kriteria 1. Maka tidak ada hubungan ya. Kawan-kawan nanti bisa menginterpretasikan dengan makna yang sesungguhnya menyesuaikan dengan kategori masing-masing. Contoh di sini, apabila kita kiaskan kategori X-nya ini atau variabel X-nya ini adalah jenis industri, sedangkan Y-nya adalah terkait dengan opini audit, maka kita bisa menginterpretasikan bahwasanya hasil penelitiannya kan tidak ada hubungannya. Maka variabel X atau jenis industri ternyata tidak ada hubungan terkait dengan opini audit. Maka variabel X-nya ini tidak ada kecenderungan opini auditnya itu di WTP ataupun tidak WTP. Atau mungkin kita analogikan variabel X-nya ini adalah KAP ya, KAP Big Four, sedangkan Y-nya ini adalah ketepatan waktu. Maka kalau tidak ada hubungan, bisa diinterpretasikan ternyata auditor Big Four atau perusahaan yang menggunakan auditor Big Four tidak ada kecenderungan pelaporannya tepat waktu atau tidak. Artinya tidak ada hubungannya ya penggunaan auditor Big Four terhadap ketepatan waktunya. Tapi apabila ada hubungan, hasilnya ternyata signifikannya kurang dari 0,05, maka kita bisa menginterpretasikan sebaliknya, yaitu variabel X atau penggunaan auditor Big Four ternyata punya hubungan dalam ketepatan waktu. Bisa dilihat mungkin dari hasilnya, ternyata perusahaan yang menggunakan auditor Big Four ketepatan waktunya cenderung lebih baik. Itu bisa jadi seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya cara pengolahan data, dan kalian diminta untuk menginterpretasikan dengan kalimat menyesuaikan dengan topik masing-masing. Silakan kawan-kawan untuk mengolah datanya menyesuaikan dengan data yang telah dikumpulkan.
Jangan lupa hasil SPSS-nya dari outputnya nanti di screenshot, masukkan ke dalam spreadsheet-nya. Baik, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.